Al-Jabarti ini bisa dikatakan sebagai tokoh historiografi era modern ya, karena beliau membangkitkan kembali era keilmuan Islam yang pernah mengalami kemunduran. Jadi beliau mulai menulis beberapa buku sejarah. Tadi sudah dipaparkan dengan gamblang oleh para pemakalah. Nah, sekitar awal abad ke-19 ini negara Islam ya, terutama yang mayoritas beragama Islam, karena setelah kekhalifahan runtuh, baik itu Bani Abbasiyah, kemudian 3 kerajaan besar seperti Turki Utsmani, Safawi di Persia, dan Mughal di India, ini benar-benar keintelektualan Islam ini mundur sangat jauh ya. Terakhir mengalami kejayaan itu intelektualisme Islam itu pada masa Abbasiyah. Nah, setelah Abbasiyah ini perlahan namun pasti memang tidak bisa dipungkiri keilmuan Muslim ini mengalami kemunduran. Misalnya kalau di masa Turki Utsmani, Mughal itu mereka itu memang pengembangan ilmu pengetahuannya itu tidak terlalu mencolok gitu ya. Contoh kalau Turki Utsmani mereka memang mengalami kejayaan tetapi di bidang militer sehingga mereka juga tidak mengembangkan ilmunya gitu ya. Dan akibatnya karena keilmuan di masa Turki Utsmani itu tidak dikembangkan, sementara di Eropa mereka gencar mengembangkan ilmu pengetahuan di semua bidang kan sebetulnya butuh ya teknologi seperti militer gitu ya, walaupun Turki itu canggih dalam bidang kemiliteran tapi karena tidak mengupgrade keilmuannya akhirnya kalah dengan bangsa Eropa yang dia sudah canggih persenjataannya, ilmu militernya di modern gitu kan, dipercanggih gitu ya, sementara di dunia Islam masih stagnan gitu ya, dan ini berimbas kepada keseluruhan keintelektualan Islam. Nah, alhamdulillah sekitar awal abad 19 ini mulai muncul lagi ya, mulai bangkit lagi intelektualismenya. Nah, ini bisa dikatakan bahwa Al-Jabarti ini adalah salah seorang pelopor kebangkitan intelektual Muslim pada saat itu. Karena Al-Jabarti ini punya peran ya dalam mengembangkan kembali semangat keilmuan umat Islam di era modern, meskipun banyak orang yang lebih senang merujuk karya-karya dari sejarawan atau ilmuwan klasik ya, ilmuwan klasik dan pertengahan, karena mereka merasa kalau merujuk kepada kitab-kitab dari zaman klasik dan pertengahan ini lebih otentik gitu. Tetapi tentu saja hal ini tidak sepenuhnya benar gitu ya, karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang dan begitu juga dalam hal kesejarahan ya, semakin lama semakin banyak bukti yang ditemukan sehingga bisa di-upgrade gitu keilmuannya. Kemudian jika bicara tentang biografi Al-Jabarti, Al-Jabarti ini jadi Al-Jabarti ini dia sejarawan Mesir ya yang lahir tahun 1754, wafatnya tahun 1822. Beliau juga mendapat pendidikan formal di Madrasah Asanasiyah di Kairo, namun juga belajar kepada para ulama-ulama dan tentu saja kepada ayahnya yang memang merupakan seorang ilmuwan. Nah, kapan awal mula penulisan sejarah oleh Al-Jabarti? Jadi Al-Jabarti ini memulai penulisan awalnya itu ketika tahun 1176 Masehi. Nah, ini ketika dia tertarik membuat catatan-catatan sejarah yang lengkap, isinya adalah topik-topik kesejarahan tertentu. Jadi sudah by tema gitu. Kemudian Al-Jabarti ini terinspirasi dari gurunya, namanya Al-Murtada, wafat tahun 1791 Masehi. Jadi saat itu gurunya meminta mengumpulkan bahan sejarah, jadi semacam asisten gitu ya, kalau sekarang seperti asisten dosen gitu. Jadi dia mengumpulkan bahan sejarah, kemudian dari bahan sejarah itu menjadi satu penulisan kumpulan biografi ya, biografi tokoh-tokoh ilmuwan. Nah, ini disponsori oleh sejarawan Syria Al-Muradi. Ini tahun wafatnya 1791 Masehi. Nah, setelah Al-Murtada dan Al-Muradi ini wafat, Al-Jabarti akhirnya mengembangkan karya sendiri. Nah, judulnya adalah Ajaib
Al-Asar fi al-Tarajim wa al-Akhbar. Nah, dalam metode penulisannya, Al-Jabarti ini menggunakan perpaduan bentuk biografi, jadi biografinya itu berupa terjemahan dan bentuknya habar ya atau chronicle. Kemudian dalam menuliskan peristiwa yang terjadi per tahun, dia menggunakan pendekatan tematik. Tetapi penulisan tematik ini tidak lebih seperti bentuk habar ya, karena antara satu tema dengan tema yang lainnya ini tidak saling terkait gitu. Jadi by tema gitu, walaupun tidak terkait tetapi dia by tema. Kemudian metode lainnya, Al-Jabarti ini menggunakan kumpulan informasi yang bersumber dari riwayat yang diterima dari generasi terdahulunya, kemudian bukti-bukti berupa dokumen, ada prasasti, nisan, kemudian ada peninggalan-peninggalan sejarah lainnya, itu menjadi salah satu referensi dari Al-Jabarti ini. Lalu tahun 1171 dan seterusnya, beliau juga menulis berdasarkan ingatan yang dia alami sendiri. Kemudian apa kelebihan Al-Jabarti dibanding sejarawan lain? Tadi ada pertanyaan. Jadi kelebihan karya Al-Jabarti ini, dia memotret secara utuh ya kehidupan masyarakat di Mesir, kemudian dia mengungkapkan berbagai peristiwa yang terjadi di Mesir tanpa ditutup-tutupi ya, jadi dia sampaikan apa adanya, dan biasanya sih kalau kisah-kisah ini disampaikan apa adanya, ada yang suka, ada yang tidak, atau ada yang merasa terganggu, terutama misalnya pemerintahnya saat itu gitu. Ketika keburukan kepemimpinan diungkapkan di publik, tentu saja pemerintahnya biasanya bereaksi. Nah, uraian ini bertujuan untuk dia tidak by request gitu ya. Kadang-kadang kan ada juga sejarawan yang misalnya by request, misalnya di Indonesia deh, ketika masa Orde Baru ada kisah-kisah sejarah yang menguntungkan tokoh-tokoh yang sedang berkuasa. Tetapi ketika masa itu berakhir, Orde Baru berakhir dan berganti dengan Orde Reformasi misalnya, ini tokoh pahlawannya berganti lagi gitu ya. Jadi karena memang menyajikan peristiwa sejarah itu tidak berdasarkan apa adanya, tetapi by request, jadi tergantung kepemimpinan siapa yang saat itu berkuasa. Nah, ini kelebihan Al-Jabarti. Jadi dia tidak mau gitu ya, misalnya diminta oleh tokoh tertentu, kemudian dia juga bukan tipe penjilat, tetapi dia apa adanya. Kalau bagus dia bilang bagus, kalau memang jelek ya dia kritisi gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Jabarti ini adalah seorang sejarawan yang objektif, tidak terpengaruh dan tidak tergoda dengan kemewahan duniawi. Lalu kelebihan lainnya adalah ketika menulis karya, Al-Jabarti ini mempertahankan corak penulisan yang dikembangkan oleh sejarawan Muslim 1000 tahun sebelumnya dengan menggunakan metode hauliyat atau periodisasi berdasarkan waktu. Jadi sejarawan itu dikasih periode gitu ya. Contoh kalau misalnya di era sekarang ini, sejarawan di Indonesia, misalnya Pak Badri Hatim itu membagi sejarah berdasarkan periode klasik, periode pertengahan, periode modern, dan lain sebagainya. Ada juga dia bilang periode kontemporer, ya, jadi seperti itu, ada periodisasinya gitu. Nah, dalam karyanya biasanya Al-Jabarti ini menulis peristiwa yang terjadi setiap tahunnya. Jadi dia menulis dengan pendekatan tematik gitu ya, kemudian berbentuk habar, meskipun antara satu tema dengan tema yang lain ini tidak saling terkait, tetapi hubungan tematis dan hubungan kausalitas ini juga ditonjolkan oleh Al-Jabarti. Kemudian, nah karyanya dalam bidang sejarah yang terkenal, ini ada 2 tema, misalnya Mazhar at-Taqdis, ini memuat catatan terperinci tentang proses pendudukan Perancis atas Mesir. Kemudian ada buku tentang Ajaib Al-Asar fi al-Tarajim wa al-Ahbar. Ini menyajikan potret peristiwa yang terjadi di Mesir, terutama di Kairo ya, dari tahun 1688 Masehi
sampai 1821 Masehi. Nah, juga memuat tentang biografi tokoh yang dilengkapi dengan data-data kematiannya. Buku ini dikenal dengan nama Tarikh Al-Jabarti. Ini penjelasannya, jadi buku Ajaib Al-Asar fi At-Tarajim wa Al-Ahbar ini isinya dimulai dengan mukaddimah, pendahuluan ya, lalu dilanjutkan dengan peristiwa yang terjadi antara tahun 1099 Hijriah sampai 1236 Hijriah. Lalu kumpulan informasi di rentang waktu ini tadi, antara 1099 sampai 1236 ini, disumberkan dari riwayat yang dia terima dari generasi yang lebih tua atau generasi sebelumnya. Lalu dia mengumpulkan bukti-bukti dari dokumen resmi, ya, dari prasasti, pokoknya bukti otentik gitu ya. Penulisan bukunya ini dia ambil dari bukti otentik. Dan ditambahkan dengan beberapa ingatan-ingatan yang pernah dialami. Ini misalnya kita bisa juga gitu ya, selain merujuk dari referensi yang sudah ada, misal contoh waktu di Jakarta pernah ada kasus, bukan ada kasus, ada peristiwa waktu mahasiswa menduduki gedung MPR sehingga akhirnya Soeharto itu mundur gitu kan. Nah, ini kan ketika si penulis itu mengalami masa tersebut, peristiwa tersebut, dia bisa saja menuliskan pengalaman-pengalaman atau peristiwa yang dialami terkait dengan tulisan-tulisan sejarah yang sedang dia tulis gitu. Jadi ini menambah wawasan penulisan sejarah. Kemudian buku yang kedua tadi, buku yang berjudul Mazhar At-Taqdis, ini memuat catatan terperinci tentang proses pendudukan Prancis atas Mesir ya, dan diterbitkan dalam bahasa Arab dalam bentuk ringkasan tahun 1960-an tanpa suntingan apapun, kemudian dibagikan ke sekolah-sekolah yang ada di bawah koordinasi Departemen Pendidikan Pengajaran Mesir. Nah, bentuk utuh buku Mazhar At-Taqdis ini yang dalam bahasa Arab ini tidak pernah terbit lagi, tetapi terjemahannya yang dibuat oleh Cardin pernah terbit di Paris tahun 1838, kemudian diterjemahkan juga dalam bahasa Turki dan bahasa Prancis. Jadi itu sekilas ya tentang Al-Jabarti, sehingga menambah wawasan kita bahwa sejarawan-sejarawan Islam itu banyak sekali karyanya dan membawa pengaruh positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang penulisan sejarah.